Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan latihan soal untuk regresi berganda yang dihubungkan dengan profesi sebagai seorang radiografer. Jadi, regresi berganda itu berfungsi untuk melihat adakah hubungan variabel X dan Y. Hingga akhirnya bisa dibuat menjadi satu garis persamaan. Nah, regresi berganda itu memiliki dua variabel independen atau lebih, X1 dan X2 yang dikatakan sebagai prediktor. Dilihat apakah mempengaruhi variabel dependen yaitu Y yang disebut sebagai respon, dan sejauh mana dia mempengaruhinya. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita buat model soal bahwa di satu radiologi terdapat data mengenai lama kerja, kemudian besarnya insentif, kemudian berat badan karyawan, umur pesawat ronsen, tingkat kesulitan pasien. Tingkat kesulitan pasien ini diibaratkan ada angka-angkanya dan jumlah penolakan film selama 1 bulan. Ini 1 bulan yang dilakukan oleh radiografer. Jadi kita akan melihat bagaimana penolakan film itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja, dan faktor apa saja yang berpengaruh kuat terhadap penolakan film. Ini datanya. Dari data tersebut kita pindahkan ke Excel biar mudah. Ini sudah saya siapkan. Pertama-tama kita pindahkan dulu ini. Kita pindahkan, kita copy, kemudian kita paste spesial untuk merubah dari kolom menjadi baris. Oke, sudah dapat. Ini kita copy dulu untuk kita masukkan ke program SPSS-nya. Kita panggil SPSS-nya. Oke. Di variable view, dari data yang tadi kita masukin nih di label, kita paste. Oke. Lama tahun kerja kita tambahin. Kerja, berat badan, insentif yang diterima, kemudian tingkat kesulitan. Di sini penolakan film. Nah, ini kita rubah saja jadi kerja. Kemudian ini menjadi berat. Ini menjadi insentif. Di sini kita ganti kesulitan. Di sini reject. Kesulitan ini kita benerin dulu. Oke. Ya. Kita lihat data view-nya. Kita samakan dengan Excel-nya. Oke. Kita copy datanya. Kita paste. Kita mau lihat bagaimana regresi bergandanya. Di sini sudah saya buatkan langkah-langkahnya. Sebentar, di baterai. Nah, siap. Step by step-nya adalah analyze, regression, linear, kemudian kita masukkan variabel dependent dan independent, kemudian biar gampang kita pilih backward, kemudian cet OK. Analyze, kemudian regression, kemudian linear, kita klik. Variabel dependent. Variabel dependentnya apa? Variabel dependentnya adalah variabel yang terikat. Oke, kita masukkan penolakan film. Independennya yang tidak terikat kita masukkan keempat ini, masuk. Kemudian kita pilih metodenya backward. Lanjut OK.
Ini output SPSS-nya. Dari sini kita lanjutkan untuk mendeskripsikan satu persatu bagaimana dari soal tersebut dihubungkan dengan regression berganda. Oke. Yang pertama perlu dideskripsikan adalah di sini ada 4 hal yang perlu dideskripsikan. Yang pertama adalah hubungan variabel independen dan dependent. Kita ambil dari SPSS-nya yang model summary. Ini sebentar. Nah, ini dia. Ini model summary, kita copy. Kemudian kita masukkan. Kita baca dulu mengenai aturan hubungan pendefinisiannya. Yang pertama, bahwa tidak ada hubungan sama sekali, maka nilainya 0. Ini untuk nilai R. Hubungan sempurna nilainya 1, hubungan moderat nilainya 0,5, hubungannya lemah di bawah 0,5, hubungan kuat jika nilainya lebih besar dari 0,5. Untuk melihat hubungan ini, kita lihat huruf R-nya. Ini sudah saya kasih blok warna kuning, yang dilihat langsung ke nomor 4, angkanya 0,894. Prediksinya adalah konstan dan lama tahun kerja. Cara membaca dari summary ini, kita cukup membaca prediktor yang terbawah ini dan lihat nilai R-nya. Lihat model keempat yang menggunakan blok warna kuning. Nilainya R adalah 0,894. Maka cara membacanya atau maknanya adalah bahwa jumlah tahun kerja berpengaruh terhadap jumlah film yang tertolak selama 1 bulan dengan kategori hubungan sangat kuat karena nilai R-nya adalah 0,894 mendekati angka 1. Kita lihat di sini. Lama tahun kerja dan konstan itu yang dihubungkan. Kemudian angkanya 0,894 didapat, kesimpulannya seperti ini. Hal kedua yang perlu dideskripsikan adalah mengenai R-square atau koefisien determinasi, yang juga dilihat dari model summary-nya. Nah, kalau untuk koefisien determinasi, karena ini regresi berganda, maka yang dipakai adalah adjust R-square. Kembali dilihat yang paling bawah yang sudah saya blok. Cara membaca dari hasil summary, kita cukup membaca prediktor yang terbawah dan lihat nilai adjust R-square-nya. Lihat model keempat yang menggunakan blok kuning. Nah, ini keterangannya dengan nilai 0,783. Maka cara membacanya adalah jumlah tahun kerja kita perhatikan konstan. Jumlah tahun kerja bisa menjelaskan kejadian jumlah penolakan film sebesar 78,3%. Dari 78,3% ini maknanya dari mana? Maknanya adalah dari nilai 0,783 dikali 100%. Sehingga sisanya sebesar 21,7% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi, lama tahun kerja ini bisa menjelaskan nih kejadian penolakan film ini sebesar 78,3% efeknya. Sedangkan untuk yang lain maknanya 21,7%. Kemudian deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi ANOVA-nya. Kita lihat dari tabel ANOVA nih, ada di sini nih. Kita lihat di output ya. Oke, ini tabel ANOVA-nya kita copy dulu. Setelah di copy kita masukkan ke Word. Oke, kita lihat yang di blok. Langsung kita lihat cara pembuatannya. Nilai signifikannya, lihat nilai signifikannya dan lihat langsung yang paling bawah di nomor 4 di blok warna kuning. Nilainya 0,00
Dengan demikian, maka deskripsinya adalah dengan nilai signifikannya 0,00, maka terdapat hubungan antara lama kerja dengan penolakan film, sehingga harus dibuat garis persamaan. Jadi, jika nilai signifikannya lebih kecil dari alfa atau 0,05, nggak usah tuh dibikin garis. Maaf, ini salah, terbalik. Jika nilai signifikannya lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, maka tidak usah dibikin garis. Karena ini nilainya lebih kecil dari alfanya 0,00, maka kita membuat persamaan garis karena terdapat hubungan antara lama tahun kerja dengan penolakan film. Deskripsi yang keempat mengenai persamaan garis. Dari persamaan garis ini kita lihat dari nilai koefisien, tabel koefisien. Ini. Oke, ini tabel koefisien. Ini kita copy. Klik. Kita masukkan ke Word. Saya blok yang paling bawahan yang kuning-kuning nih. Sebelum kita deskripsikan, kita lihat dulu kedua nilai signifikan di paling bawah harus lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,05. Ini jadi yang kalau misalnya ininya ternyata lebih besar, ya ini nggak masuk dalam perhitungan. Kalau misalnya ini lebih kecil nilai signifikannya tuh, maka ini masuk ke dalam perhitungan. Cara mencarinya adalah penolakan film atau Y-nya ini sama dengan ini konstan. Dua nilai ini dimasukkan konstan dikali jumlah kasus, kemudian ditambah dengan lama tahun kerja. Ini sebagai X1, ini mungkin sebagai X2 dikalikan jumlah kasus. Jadi nilai konstan ini 17,064 dan nilai lama tahun kerja itu dikalikan dengan jumlah kasusnya, sehingga 17,064 dikali jumlah n-nya itu 15 ditambah minus 0,782 dikalikan dengan 15 juga, sehingga nilainya didapat adalah 2,55,96. Ya, ini salah ini dikosongin dulu. Sehingga didapat nilai perkalian ini 255,96 dikurangi karena ini negatif 11,73, sehingga didapat 244,23. Jujur aja di sini masih jadi pertanyaan mengenai, karena saya juga baru belajar, jadi untuk nilai ininya saya sendiri masih ragu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.